Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk video ini akan berbeda dari video-video saya sebelumnya karena dalam video ini akan memfokuskan terhadap diri saya sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 4524091296. Jadi dalam video ini saya akan membahas tentang kekurangan, kelebihan yang ada pada dalam diri saya dan bagaimana cara saya mengatasi kekurangan tersebut, cara saya mengoptimalkan kelebihan tersebut, serta rencana masa depan saya ke depannya. Adapun kekurangan diri saya sadar akan, pertama, saya orangnya tidak enakan. Kadang saya merasa tidak enakan kalau harus menolak atau berbicara jujur dengan orang lain. Saat orang itu memberi sesuatu pada saya merasa tidak enak menolak, saya merasa takut untuk mengucapkan kata-kata yang harusnya saya keluarkan, tapi karena rasa yang tidak enakan itu membuat saya tidak mengatakan apa yang harusnya saya katakan. Dan cara saya mengatasi itu yaitu lebih jujur pada diri sendiri, lebih tegas pada diri saya sendiri, menyayangi diri saya sendiri, berani belajar mengatakan tidak atau menolak dengan cara yang sopan. Karena kita harus belajar untuk menyayangi diri sendiri dulu, lalu membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Bukan berarti kita egois, tetapi kita harus memprioritaskan diri kita sendiri sebelum kita memprioritaskan kebahagiaan orang lain. Dan kedua yaitu saya kadang pemalu, apalagi saat berada di tempat yang baru, di tempat yang banyak orang, dan seperti saat saya berbicara di depan banyak orang. Cara saya mengatasi hal itu yaitu dengan belajar untuk keluar dari zona nyaman saya. Bagaimana cara saya agar bisa berinteraksi dengan orang-orang, agar dapat membangun relasi, karena jika saya hanya diam, memperhatikan sekitar, itu tidak akan membuat diri saya berkembang. Saya sadar akan hal itu. Maka dari itu, saya harus keluar dari zona nyaman saya. Kemudian, yang ketiga yaitu saya cepat bosan saat melakukan sesuatu secara terus-menerus. Bagaimana cara saya mengatasi hal itu? Yaitu dengan istirahat, terus melakukan hal-hal yang dapat membuat mood saya bagus, menyegarkan pikiran saya, atau membagi kegiatan itu menjadi sedikit-sedikit, tidak langsung banyak, sedikit-sedikit, dan itu bisa memudahkan saya melakukan hal itu sampai selesai. Untuk yang keempat yaitu kadang saya suka menunda-nunda. Contohnya dalam pembuatan video ini. Nah, karena saya pikir masih ada waktu, dan saya sadar hal itu sangat tidak baik karena membuang-buang waktu yang ada. Saat sudah dekat waktunya, seperti tanggal pengumpulan tugas, itu akan membuat kita buru-buru dan takutnya hasilnya tidak maksimal atau optimal. Dan bagaimana cara saya mengatasi itu? Yaitu dengan menggunakan belajar untuk mengatur waktu, seperti mentargetkan sesuatu hal yang harus diselesaikan dengan cepat, dan melihat
orang yang cepat mengumpulkan tugas. Itu bisa membantu saya agar lebih termotivasi. Bagaimana cara saya agar lebih cepat dalam melakukan sesuatu atau menyelesaikan suatu hal yang menjadi kewajiban saya. Kemudian yang kelima yaitu saya kurang sabar. Saya bisa dibilang gampang emosi, tapi dalam beberapa waktu kebelakang ini saya rasa saya sudah mulai bisa mengontrol emosi saya dengan cara mencoba lebih fokus, lebih tenang, lebih sabar dalam berproses, karena itu bisa menjadi atau membuat saya lebih bisa berpikir dengan jernih dalam situasi yang menantang. Dan yang keenam yaitu ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Ya, ini hal yang termaksud sering terjadi pada dalam diri saya. Bagaimana saya memilih keputusan yang harusnya A atau B. Saya mudah pelin-pelan, saya mudah berubah-ubah. Dan bagaimana cara saya mengatasi hal itu, yaitu dengan melihat apa yang menjadi prioritas saya untuk saat itu, apakah A atau B yang benar-benar yang harus saya prioritaskan, dan itulah yang akan saya pilih. Dan bisa juga dengan bertanya kepada orang yang lebih saya percaya, apakah ini lebih baik atau kurang baik untuk saya ke depannya, seperti itu. Ketujuh, saya orangnya kurang percaya diri. Saya kurang percaya diri terhadap diri saya karena saya merasa masih kurang dalam segi kemampuan, pengetahuan yang sudah seharusnya saya miliki, tetapi karena suatu dan lain hal yang membuat saya belum memaksimalkan hal yang seharusnya sudah saya miliki. Dan bagaimana cara saya mengatasi hal tersebut, yaitu dengan belajar lebih fokus, percaya terhadap diri sendiri saja, percaya bahwa semua yang telah saya lakukan hingga saat ini adalah hal yang terbaik untuk saya ke depannya. Terus kedelapan, saya orangnya overthinking. Kadang saya terlalu berpikir berlebihan tentang apa yang telah saya lakukan, dan itu membuat saya kadang bingung atau cemas terhadap suatu hal seperti yang telah saya katakan terhadap seseorang. Terus saya pikir kembali kata-kata yang telah saya keluarkan tadi. Dan bagaimana cara saya mengatasi hal itu, yaitu dengan fokus ke depan saja, fokus dan tidak terlalu memikirkan apa yang telah saya katakan. Jika pun hal yang telah saya katakan mungkin atau yang telah terjadi itu ada masalah, saya akan fokus pada solusinya saja dan mencari tahu apa yang seharusnya saya lakukan, dan belajar untuk berpikir dulu sebelum mengatakan. Nah, seperti itu. Kesembilan yaitu kurang efektif dalam berkomunikasi. Saya kurang efektif dalam berkomunikasi. Seperti saat saya berkomunikasi dengan teman saya, kadang setelah saya mengatakan suatu hal, mereka bertanya lagi, apa? Atau bertanya lagi. Jadi saya harus mengulang kata-kata tersebut. Dan bagaimana cara saya mengatasi hal tersebut, yaitu dengan mengubah intonasi bicara saya atau suara saya, dan memperjelas lagi kata-kata yang saya keluarkan. Karena mungkin saya sadar dari saat saya masih kecil, saat saya bicara orang-orang bilang cara saya bicara terlalu kecil suaranya, atau
saya tidak terlalu mengeluarkan suara yang besar saat bicara, jadi mungkin orang-orang tidak terlalu mendengar apa yang saya katakan gitu. Terus yang terakhir yaitu merasa lelah saat berinteraksi dengan banyak orang. Kalau dibilang introvert, ya bisa jadi, karena saya betul-betul lebih suka sendiri daripada pergi di tempat keramaian atau berada di tempat keramaian. Dan bagaimana cara saya mengatasi hal itu, yaitu dengan mempunyai waktu luang untuk diri sendiri, mencharge diri saya sendiri dengan mempunyai waktu sendiri lebih banyak saja. Setelah tadi membicarakan tentang kekurangan diri saya, maka selanjutnya saya akan membicarakan tentang kelebihan diri saya. Sebenarnya dalam kelebihan ini saya merasa belum terlalu begitu mengetahui tentang apa saja sih yang menjadi kelebihan saya. Dan adapun untuk yang akan saya katakan tentang kelebihan saya ini, betul-betul saya rasa dalam diri saya. Nah, yang pertama yaitu mandiri. Mandiri di sini saya merasa mandiri karena sejak SMA saya sudah jauh dari orang tua. Saya sudah dapat melakukan sesuatunya sendiri. Saya termaksud independen karena saya lebih suka menyelesaikan segala hal dengan diri saya sendiri tanpa meminta bantuan orang lain, karena saya rasa jika masih bisa saya handle atau lakukan sendiri, maka saya akan lakukan tanpa meminta bantuan orang-orang. Dan itu merasa saya lebih nyaman, lebih baik dalam melakukan sesuatu. Dan bagaimana cara saya mengoptimalkan hal ini, yaitu dengan membiasakan diri untuk bisa atau pintar mengatur waktu dengan baik. Karena tadi kekurangan saya menunda-nunda, maka saya harus pintar mengatur waktu dan tidak menunda-nunda agar semuanya cepat selesai dalam melakukan agar saya dapat menyelesaikan semua hal lebih cepat dan lebih efisien. Kedua yaitu saya suka belajar hal baru. Saya suka mencari tahu sesuatu yang baru, kegiatan atau sesuatu yang baru. Dan bagaimana cara saya mengoptimalkan hal itu, yaitu dengan karena kita tahu seperti di zaman sekarang ini, seperti scroll TikTok, saat menemukan suatu hal atau artikel yang berguna, itu akan menambah pengetahuan kita, menambah hal baru yang sebelumnya tidak kita ketahui. Nah, menjadi kita ketahui dalam hal ini hal yang positif, seperti itu. Ketiga, suka mengikuti kegiatan baru, sama seperti belajar hal baru tadi. Sebenarnya ini sama saja, tapi karena saya tidak tahu apalagi kelebihan saya, mohon maaf. Jadi ini termaksud dalam yang saya rasakan, mengikuti kegiatan-kegiatan baru. Saya suka mengikuti kegiatan-kegiatan yang apalagi sesuai dengan minat saya, sesuai dengan keinginan yang saya miliki. Saya suka mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Dan bagaimana cara saya untuk mengoptimalkan hal tersebut, yaitu dengan mengikuti kegiatan, terus menambah pengalaman, mungkin bergabung dengan komunitas yang dapat membantu saya menambah pengalaman saya dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Yang keempat yaitu teliti. Saya orangnya lumayan teliti dalam melakukan suatu hal atau mengerjakan suatu hal. Nah, bagaimana cara saya mengoptimalkan hal tersebut, yaitu dengan menjaga kualitas apa yang saya miliki untuk sekarang, yaitu dengan memperhatikan detail
dalam pekerjaan atau kegiatan yang saya lakukan, dan jangan sampai itu terlewat karena saya suka melakukan sesuatu itu agar lebih sempurna, agar lebih perfect. Kelima yaitu empati. Saya orangnya merasa empati terhadap orang-orang sekitar saya, baik itu teman saya, orang tua, keluarga, orang-orang yang berada di sekitar saya. Nah, bagaimana cara saya mengoptimalkan hal tersebut, yaitu lebih peka terhadap mereka yang saya sebutkan tadi, dan terus membangun hubungan yang lebih baik dan berinteraksi dengan mereka dengan lebih sopan. Keenamnya itu peka terhadap lingkungan. Saya lumayan peka terhadap lingkungan karena saat tadi saya merasa malu terus saya diam, maka saya akan memperhatikan sekitar. Nah, dalam saya memperhatikan lingkungan sekitar saya, disitulah saya mulai peka terhadap lingkungan yang ada pada saat itu. Dan bagaimana cara saya mengoptimalkan hal tersebut, yaitu mengamati lingkungan sekitar, atau jika ada pun suatu masalah, saya dapat mencari solusinya dengan lebih tenang dalam pikiran saya, mulai berpartisipasi dengan orang-orang, berinteraksi sedikit-sedikit, dan membantu orang lain atau mungkin tim dalam suatu kegiatan. Ketujuh, saya mampu bekerja sama dalam tim. Dan bagaimana cara saya mengoptimalkan hal tersebut, yaitu dengan mendengarkan dengan baik, terus menghargai pendapat setiap orang dalam tim tersebut, memaksimalkan komunikasi saya dengan lancar agar hasil menjadi lebih maksimal. Kedelapan yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Walaupun tadi telah saya katakan saya orangnya pemalu, takut berinteraksi dan banyak orang, tetapi saya mulai lebih berani untuk membuka diri, untuk menjalin relasi dengan orang-orang sekitar, yaitu dengan berinteraksi sedikit-sedikit dan menghadapi apa yang ada di depan. Kesembilan yaitu menjadi pendengar yang baik. Saya suka mendengarkan berbagai cerita orang, dan cara saya mengoptimalkan itu karena dengan mendengar cerita setiap orang itu akan menjadi pengetahuan juga dalam hal ini, dalam hal positif, apalagi dalam mereka menceritakan suatu pengalaman mereka, itu akan membantu kita dalam memotivasi diri. Dan bagaimana cara saya untuk mengoptimalkan hal tersebut, yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan respon yang baik agar orang itu merasa lebih dihargai saat mereka bercerita, saat mereka mengeluarkan pendapat, seperti itu. Setelah tadi saya bahas tentang kekurangan dan kelebihan, selanjutnya saya akan membahas tentang rencana masa depan saya dan langkah-langkah apa saja yang saya harus lakukan untuk kedepannya. Itu pertama, saya sadar harus tentunya belajar lebih giat, lebih pintar-pintar dalam mengatur waktu, agar tidak selalu menunda-nunda, lebih pintar dalam mencari sesuatu pengetahuan, pintar-pintar dalam mencari pengalaman, agar bisa membuat diri saya lebih berkembang. Walaupun tidak semudah yang dikatakan, karena saya tahu diri saya sekarang masih kurang maksimal dalam melaksanakan hal-hal yang seharusnya sudah saya dapatkan.
yang sudah seharusnya saya miliki. Dan tetapi karena terhambat oleh hal kurang bisa saya kendalikan, maka dari itu saya akan mencoba lebih berpikir terbuka, mengingat semua hal yang telah saya lakukan atau yang telah saya lalui hingga sampai di titik ini. Saya rasa itu sangat tidak mudah, karena sudah banyak usaha pengorbanan yang telah saya lakukan, tetapi terkadang karena keinginan yang saya harapkan tidak terjadi, maka itu dapat membantu diri saya untuk bisa lebih baik lagi, lebih tumbuh dan mempersiapkan sesuatu yang ingin saya capai dengan lebih baik. Nah, termasuk mempersiapkan masa depan ini. Untuk saat ini, saya tertarik dengan editing. Saya suka dengan editing. Dan juga mempelajari tentang Microsoft, baik itu Microsoft Office, Excel, atau PowerPoint, dan sebagainya. Kenapa? Karena saya merasa hal itu akan berguna ke depannya, melihat pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan di berbagai instansi. Hal-hal yang saya minati tadi akan sangat-sangat dibutuhkan, karena semua pekerjaan itu membutuhkan tadi kemampuan dalam melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan Microsoft. Di mana saya mendapatkan atau cara saya belajar tentang Microsoft tadi, yaitu kita tahu di mana sekarang sudah sangat mudah dalam mencari sesuatu hal atau pengetahuan terkait dengan apa yang kita minati, karena tersedianya media-media online yang dapat membantu kita belajar seperti YouTube dan media atau platform lainnya. Yang jelas, saya sadar dalam melakukan semua hal itu harus dengan konsistensi, karena saya rasa diri saya moodnya sering datang-datang dan rasa malas itu pun sering datang. Maka saya harus belajar untuk bisa menghadapinya. Terus saya bakal coba lebih baik lagi dalam mengatur waktu, atau dengan memberikan self reward saat melakukan suatu hal, selesai melakukan suatu hal, karena itu akan membuat saya lebih semangat. Setelah melakukan itu, maka saya akan mendapatkan sesuatu yang saya inginkan, walaupun itu targetnya kecil-kecil, tapi dengan begitu saya akan bisa lebih berkembang, walaupun secara bertahap ya. Dan memang tidak mudah, tetapi mencoba tidak mengapa, dan terus berusaha itu saya yakin apa yang telah saya usahakan, apa yang telah saya kerjakan dengan sungguh-sungguh dan yakin terhadap diri saya sendiri, maka insya Allah saya akan mendapatkan apa yang telah saya cita-citakan. Selain itu, dengan adanya usaha tadi dan kerja keras, tidak lupa dengan penting untuk berdoa, meminta kemudahan, meminta bantuan dari Sang Pencipta, karena tanpa bantuannya semua usaha dan kerja keras yang telah kita lakukan akan terasa sia-sia. Saya juga tidak lupa dengan meminta support dari kedua orang tua, meminta restu dari kedua orang tua dalam mengerjakan suatu hal, dalam melakukan kegiatan atau berproses. Itu akan mempermudah kita, karena doa orang tua sangat-sangatlah baik, sangat-sangatlah membantu kita untuk dapat melakukan
kegiatan-kegiatan kita ke depannya. Dan lebih bersyukur saja sih, lebih bersyukur menerima apa yang sekarang telah didapatkan, terus ikhlas terhadap apa yang belum sempat kita capai, dan terus menambah pengalaman, terus menambah pengetahuan untuk menjadi lebih baik ke depannya, mempersiapkan apa yang seharusnya kita butuhkan ke depannya terkait dengan kemampuan dan apa sih yang ingin kita capai, atau apa sih yang pekerjaan apa yang ingin kita miliki ke depannya. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Adapun jika ada salah kata atau kekurangan dalam yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.